kekuatan super. Beberapa jenis hewan ternyata juga memilikinya loh. Ada yang lidahnya lengket, ada juga yang bisa berubah warna. Di video kali ini, kamu bakal ngeliat 13 hewan unik yang memiliki kemampuan mantul. Kalau tubuhmu sering dirubung semut atau rumahmu dipenuhi rayap, kamu pasti bakal seneng banget deh tetanggaan sama hewan ini. Giant anteater atau pemakan semut raksasa bisa tumbuh sepanjang 2 meter dari moncong sampai ekor. Jadi saat berdiri tegak, hewan ini akan lebih tinggi dari manusia rata-rata. Untung makanannya cuma serangga. Tapi dalam seharinya, hewan ini bisa melahap 35.000 ekor semut dan rayap. Giant anteater punya lidah panjang plus kecil untuk menangkap mangsa. Lidah sepanjang 60-an cm ini punya banyak duri kecil yang mengarah ke belakang mulut. Permukaannya juga dilapisi air liur lengket. Saat nemu sarang semut, pemakan semut akan mulai menggunakan cakar besarnya untuk menggali tanah. Dan setelah semutnya keluar, mereka bisa menjulurkan lidah sampai 150 kali setiap menit agar semua semut itu nempel di lidah. Giant anteater nggak punya gigi untuk menggigit dan mengunyah makanan. Mereka termasuk edentate atau hewan yang nggak punya gigi. Tapi langit-langit mulutnya masih bisa dipakai untuk melumat makanan. Kamu pengen punya lidah kayak gitu nggak? Lidah sepanjang itu pasti bikin makan popcornmu jadi lebih seru. Hewan lain yang juga punya lidah unik adalah kura-kura aligator. Tapi bentuknya nggak sama kayak lidah giant anteater tadi. Kura-kura aligator punya lidah tambahan berisi darah dan bentuknya mirip banget kayak cacing pink yang masih kecil. Saat mulai lapar, kura-kura ini akan berdiam di bawah air sambil menggerakkan lidah tambahannya. Dan ikan yang berani dekat-dekat akan langsung jadi santapannya. Hewan ini juga lihai menahan nafas, mereka bisa menyelam di bawah air selama 50 menit sambil menunggu mangsa, padahal kebanyakan manusia cuma bisa menahan nafas selama 1-2 menit. Kamu masih mau kutunjukin hewan lain yang punya lidah unik kan? Ini dia, penguin. Lidah penguin memang nggak punya kuncup pengecap, tapi dilapisi bulu berkeratin. Senyawa ini juga terdapat pada kuku dan rambut kita. Bulu di lidah penguin mengarah ke kerongkongan agar ikan yang udah masuk ke mulut cuma bisa bergerak ke dalam perut penguin. Salah satu lidah termantul di dunia hewan dimiliki oleh bunglon, tapi nggak seperti anteater, bunglon cuma bisa melahap satu serangga dalam sekali makan. Di ujung lidahnya terdapat buletan otot lengket. Bunglon menjulurkan lidahnya dengan hentakan, dan kalau mangsanya bisa ketangkep, otot ini akan berubah bentuk menjadi cawan penghisap untuk mencengkram dan memasukkannya ke dalam mulut. Kamu tahu kan kalau lalat susah banget ditangkap dengan tangan kosong? Gerakannya bisa gesit banget, jadi gerakan lidah bunglon juga harus lebih cepat. Bahkan menurut teori, lidah bunglon bisa bergerak sampai 2.440 meter per detik. Sebelum si serangga sempat kabur, lidah bunglon udah siap, hap! Bunglon juga punya trik khusus lain dengan mengubah warna kulit. Awalnya trik ini dianggap sebagai upaya untuk ngumpet dari musuh. Mereka mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungan sekitar supaya nggak gampang dilihat. Tapi ternyata bukan itu loh alasan dibalik trik ini. Sebagai hewan berdarah dingin, bunglon nggak bisa mengatur suhu tubuhnya seperti kita. Warna bunglon jadi lebih gelap untuk menyerap panas dari matahari dan kulitnya akan berubah menjadi lebih cerah untuk memantulkan panas sampai suhu tubuhnya semakin dingin. Bunglon juga memakai kemampuan ini untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Warna tertentu bisa dipakai untuk ngingetin si musuh supaya mereka jaga jarak, sedangkan warna lain bisa dipakai untuk menarik pasangan. Mungkin fungsinya kayak emoji di dunia perbunglonan ya. Tapi, perubahan warna bunglon masih kalah dari sotong sih. Sebagai kerabat cumi-cumi dan gurita, hewan laut imut ini bisa mengubah warna sekaligus tekstur kulitnya. Mereka bisa menyerupai objek apapun di sekitar mereka, mulai dari bongkahan batu di dasar laut sampai vegetasi yang mengapung di atas air. Hewan ini emang jawarannya petak umpet. Trik yang sama juga berguna saat mereka perlu ngumpet dari lumba-lumba, hiu, atau anjing laut yang sedang memangsa. Hewan yang selalu mengandalkan kamuflase selama hidupnya adalah belalang ranting atau serangga tongkat. Serangga mirip ranting ini berukuran 2,5 sampai 30 cm.
Saat ngumpet di pohon, bentuknya mirip banget kayak ranting kecil yang bisa melahap makanan. Belalang ranting termasuk herbivora, jadi mereka seneng banget makan dedaunan. Hati-hati aja saat kamu main lempar video bareng anabulmu di luar rumah ya. Bisa-bisa kamu udah megang serangga ini tanpa sengaja. Beberapa hewan justru menggunakan trik yang berlawanan. Selama proses evolusi, mereka jadi kelihatan lebih mencolok untuk ngasih tahu potensi bahaya ke predatornya. Trik ini biasanya dilakukan dengan melibatkan warna dan motif terang yang disebut dengan aposematisme. Nah, saat ngelihat kupu-kupu raja kayak gini, kita pasti akan gampang kagum dengan warna dan pola oranye di sayapnya. Dengan tampilan super cerah begini, predator udah pasti gampang melihatnya kan? Padahal sebetulnya warna cerah ini dipakai untuk ngingetin kalau kupu-kupu itu nggak layak dimangsa. Bahan makanan yang dikonsumsinya selama tahap larva bikin kupu-kupu raja jadi sangat beracun. Semua predator yang memangsanya akan mengalami sakit parah sampai kapok berurusan dengan mereka. Sigung punya bulu bergaris hitam dan putih juga karena alasan yang sama. Warnanya ini bisa ngasih tahu hewan lain kalau mereka berani main-main sama sigung, siap-siap aja dapat kejutan gak menyenangkan. Sigung punya 2 kelenjar di bagian pantat yang bisa ngeluarin gas tiol berbahaya dengan bau busuk. Hewan ini bisa nyemprotin gas berbau busuk sebagai bentuk pertahanan diri. Semprotannya bahkan sampai 6 kali berturut-turut, tapi setelah itu mereka akan lemas selama 10-14 hari selagi kelenjarnya ngebentuk gas busuk lagi sebagai parfum andalan mereka. Bau busuk ini susah banget diilangin loh, mau mandi juga nggak begitu ngaruh. Jadi kalau kamu ngelihat sigung di alam liar, mending jaga jarak aja deh, nggak usah digangguin. Sama kayak sigung, landak juga sebaiknya dibiarin sendiri aja, nggak usah nyari gara-gara. Tubuh landak dipenuhi duri tajam. Karena di dekat ujungnya dipenuhi 800-an rambut, duri landak akan sulit dilepas kalau udah nancep di kulitmu. Nah, untungnya salah satu mitos populer soal landak ternyata keliru. Mereka nggak bisa ngelepasin durinya ke udara. Jadi kita harus memegangnya dulu agar duri ini bisa lepas dari badan landak. Sebagian hewan air juga mampu mempertahankan diri mereka secara unik. Belut listrik punya bagian tubuh yang bisa ngelepasin muatan listrik kuat sampai 800 volt. Angka ini bahkan lebih tinggi dari tegangan listrik rata-rata di rumah kita loh. Belut listrik memanfaatkan cara ini untuk nyetrum hewan lain yang lebih kecil atau untuk ngalahin musuh. Mereka juga bisa menghasilkan denyut listrik untuk berkomunikasi dengan mengirim sinyal mirip kode Morse ke belut lain. Tanpa melibatkan muatan listrik, ikan pemanah memakai ludah untuk menangkap mangsa. Kalau cuma dilihat sekilas, ikan ini memang cuma kelihatan biasa aja, tapi jangan salah dulu, mereka beneran punya kekuatan super kok. Ikan pemanah memakan serangga, tapi serangga yang nggak hidup di air. Artinya mereka pasti bakal kesulitan nyari makan. Terus gimana dong? Hewan kecil ini mengandalkan mulut khusus dan penglihatan tajamnya untuk nyemprotin air kuat-kuat. Hal ini bikin serangga yang lagi hinggap santuy di atas pohon mulai jatuh. Setelah si mangsa nyemplung ke air, ikan pemanah bisa mencaploknya. Arus tembakannya sangat tepat sampai bisa mengenai serangga yang berjarak 150 cm. Hewan lain yang punya kemampuan serupa adalah kadal bertanduk. Kadal ini bisa ngalirin darah ke area sinus di dekat mata, lalu saat ngerasa terancam, mereka bakal nyemprotin darah ini dari mata. Semprotannya ini bisa menjangkau jarak sejauh 120 cm. Trik ini bisa bikin musuhnya kaget agar kadal punya waktu untuk kabur. Kadal bertanduk juga memanfaatkan kemampuan khusus ini untuk ngilangin kotoran dan debu yang masuk ke mata. Mungkin kamu belum pernah ngelihat hewan ini, meski mereka hidup di seluruh penjuru dunia. Namanya adalah tardigrade atau dikenal juga dengan sebutan beruang air atau babi lumut. Hewan mikroskopis berkaki 8 ini bahkan pernah sampai keluar angkasa dan mampu bertahan hidup di sana. Tardigrade sangat sulit dibasmi, mereka bisa ditemukan di laut dalam dan padang es beku di Antartika. Untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim, tardigrade akan berubah menjadi bola kering yang disebut tun, dan dalam bentuk ini, mereka bisa bertahan pada suhu minus 200 derajat Celcius dan 149 derajat Celcius.
Itulah beberapa hewan yang punya kekuatan super, tapi yang nyemprotin darah lewat matanya itu kok kelihatannya Romin ya.